berlangsungnya suksesnya sebuah acara itu dikendalikan oleh si pembawa acara. Nanti pas sudah berdiri langsung duduk gitu. Jadi aku tiap abis nge-MC pasti selalu minta masukan dari teman-temanku yang nonton. Ada spesifik role model tuh aku nggak ada. Skill MC itu nggak cukup cuma dari praktek, cuma dari teori aja gitu. Harus ada banyak praktek, harus banyak trial and error. Halo semuanya, kembali lagi di Klakson, KLA Sound Podcast. Isi harimu dengan lebih bermakna, klaksonin aja bersama aku Sarah. Dan pada episode kali ini, kita bakalan kedatangan tamu yang spesial, yang merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di UIN Jakarta dan juga berpengalaman sekali nih di dunia per-MC-an. Bisa dibilang beliau sudah sering naik turun panggung dan juga tahu nih bagaimana caranya bisa bikin audiens terpukau lewat suara. Dan yang lebih spesialnya lagi, beliau merupakan coach di KLA Youth School. Siapa ya kira-kira? Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Mai. Hai, halo Sobat KLA. Halo Kak Mai. Halo Sarah. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat nggak Kak? Semangat dong, Masya kan mau sharing ke Allah. teman-teman KLA. Masya Allah, semoga Sobat Klakson juga semangat ya, dan mungkin bisa juga siapin catatan karena bakalan banyak insight menarik nih yang didapat dari Kak Mai. Masya Allah. Nah Kak, yang aku tahu nih ya, kakak tuh sering banget MC di acara-acara gitu ya. Nah, boleh nggak sih diceritain awal mula kakak terjun jadi MC tuh kayak gimana? Oke, ceritanya panjang nih. Kita punya waktu berapa jam nih? Oke, awal mula terjun di dunia per-MC-an. Mungkin ini ada kaitannya sama awal mula join KLA gitu. Jadi sebelumnya tuh nggak ada kepikiran mau jadi MC mau tampil di banyak panggung itu nggak ada. Tapi tertarik gitu pas waktu KLA promosi tentang belajar public speaking. Akhirnya join di KLA. Terus banyak pengalaman di MC itu setelah lulus dari KLA malah. Wow. Gitu. Berarti di KLA itu belajar tentang MC ya? Iya, di KLA belajar tentang public speaking-nya, belajar MC-nya. Tapi ternyata mungkin kita nanti bakal diskusi lebih lanjut nih, Kak Sarah. Jadi teori aja tuh nggak cukup di dalam dunia per-MC-an. Makanya banyak prakteknya itu setelah lulus malah, Kak. Gitu. Wow, keren banget sih. Jadi berkembang di KLA ya Kak? Betul. Untuk menjadi MC, Masya Allah. Nah, ada nggak sih momen ketika Kak Mai itu mikir, ini kayaknya bakalan dilanjutin deh skill MC ini dan wah ini MC kayaknya bakalan jadi bagian dari hidup aku gitu Kak. Pernah nggak sih Kakak mikir kayak gitu? Sejujurnya gak kepikiran banget ya. Ternyata MC bakalan melekat banget gitu dari diri aku sendiri gitu kan. Karena belajar MC tuh dari 2018 Kak. Wah, udah lama juga ya Kak? 2018 itu join di KLA, tapi bener-bener yang langsung praktek di banyak panggungnya itu di 2021. Wow. 18, 19, 20, 21 gitu kan. Gapnya banyak gitu. Nah, karena udah lama gitu kan mendalami dunia per-MC-an gitu. Ternyata wah enjoy juga ya, ternyata ini tempatnya ya gitu. Jadi udah dapat ilmunya di KLA tentang teori segala macam gitu. Nah, di perkuliahan itu aku baru mempraktekannya. Jadi terus ketagihan gitu, Kak. Wah, keren banget. Belajar, suka, terus jadi ketagihan ya Kak? Betul banget. Wah, jadi begitu ya Kak Maya ceritanya. Nah, biasanya nih pertama kali kita nge-MC tuh ada aja hal yang bikin deg-degan gitu ya Kak. Dan hal yang nggak bisa kita lupain gitu. Nah, kalau Kak Maya sendiri waktu pertama kali nge-MC ada nggak sih tantangan terberat yang Kak Maya hadapi? Kayak mikir, wah ternyata jadi MC itu berat juga ya gitu. Oke, pertama kali nge-MC
inget banget di acara yang bener-bener sebuah acara gitu kan, terlepas dari setelah belajar teorinya di KLA gitu. Waktu itu di organisasi kampus gitu. Jadi aku baru masuk di organisasi tersebut dan ada yang namanya semacam musyawarah gitu. Wow, Dan aku ditunjuk buat jadi MC-nya, MC bahasa Inggris keren banget. gitu. Pertama kali langsung ditunjuk buat jadi Iya. MC bahasa Inggris. Jadi kurasa itu adalah momen pertama kali aku nge-MC gitu kan, setelah belajar materinya gitu, teorinya gitu. Dan itu bener-bener yang pasti sampai sekarang pun masih setiap nge-MC itu masih nervous gitu. Dan aku menyadari bahwa berlangsungnya suksesnya sebuah acara itu dikendalikan oleh si pembawa acara gitu, dimana ya aku sebagai master of ceremony. Wow, Gitu sih. keren banget. Nah, kalau ngomongin soal nervous nih Kak, terus kan kalau misalnya kita tuh di depan banyak orang gitu ya, ngomong di depan banyak orang tuh kayak yang khawatir gitu, takut salah ngomong. Itu biasanya tuh kan demam panggung ya Kak. Itu gimana sih kalau dari versinya Kak Mae? Oke, kalau versi aku tentang nervous ya Kak. Iya, cara ngadepin nervous. Cara ngadepin nervous. Sampai sekarang pun masih aja nervous tiap awal mau MC gitu, dan itu wajar banget dong karena audiensnya berbeda, bentuk panggungnya, layout panggungnya tuh berbeda gitu kan. Nah, cara ngatasinnya gimana sih kalau dari versi aku? Kan kita di MC tuh sebagai MC ada rundown ya kan, ada susunan acara kan. Nah, biasanya setiap awal, jadi aku tipe yang bukan deg-degan dari beberapa jam yang lalu gitu loh Kak. Aku udah deg-degan di menit saat aku di atas panggung. Wow. Gitu. Jadi sebelumnya masih santai, masih bisa gitu lah. Nanti pas sudah berdiri langsung deg-deg gitu. Nah, cara ngatasinnya adalah aku baca rundownnya set. Pasti awal tuh pasti gemeter. Terus meredakannya adalah next susunan acara. Jadi misalnya sambutan oleh rektor misalnya gitu. Kan rektornya maju. Nah, ada momen MC turun. Nah, di saat MC turun aku menyesuaikan diri. Aku pahami audiensnya, aku lihat audiensnya biasanya gitu. Jadi aku nggak yang malah nunduk, nggak mau lihat, tapi aku pandang juga audiensnya gitu. Aku liatin audiensnya. Kayak, oh ini loh yang ngeliatin gue di atas panggung gitu. Jadi cara nurunin nervousnya adalah di sela-sela saat MC nggak di atas panggung gitu. Wow. Pas turun panggung aku tarik nafas gitu. Jadi pas nanti next susunan acara, pas aku naik lagi itu udah lebih reda dan tenang gitu. Wah, mantep banget tips dari Kak Mai. Mungkin bisa dipraktekkan buat Sobat Klakson di rumah. Nah, Kak Mai, sejauh ini Kakak pernah nggak sih ngerasain kayak nggak puas sama penampilan nge-MC-nya Kak Mai gitu? Merasa nggak puas pasti sering banget ya Kak. Ya, jadi aku tiap abis nge-MC pasti selalu minta masukan dari teman-temanku yang nonton gitu. Kayak tadi nge-MC-nya gimana gitu. Bagus nggak, kurang di mana gitu. Dan aku nggak suka kalau teman-temanku cuma bales dengan bagus-bagus gitu. Jadi aku mau bener-bener dikoreksi gitu. Dikritik, dikasih masukan. Tadi kurangnya di mana, salamnya kurang di mana, mungkin pembukaannya kurang, atau mungkin interaksi sama audiensnya kurang, segala macam gitu. Jadi aku lebih seneng sama kritik yang membangun daripada cuma pujian bagus gitu. Jadi merasa nggak puas pasti, dan solusinya dengan cara tanya. Bener banget sih. Kita emang perlu ini ya Kak, di-review sama orang-orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan penampilan kita udah bagus, itu nggak bisa bikin kita berkembang ya nggak sih Kak? Betul banget. Nah, Kak Mae, ada nggak sih role model yang kakak yang bikin kakak terinspirasi gitu untuk menjadi MC? Role model, jujur ya, dan ini sebenarnya teman-teman jangan dicontoh karena spesifik role model. Karena spesifik role model tuh aku nggak ada gitu. Nggak ada. Karena kalau ditanya dari dulu entah apapun itu di luar MC pun kayak role modelnya siapa, artisnya siapa misalnya gitu, atau tokoh inspiratif siapa gitu. Aku kayak
nggak menargetkan aku atau menunjuk gitu kayak satu orang yang menjadi role model gitu. Tapi aku senang buat ngelihat banyak orang-orang hebat gitu di bidangnya masing-masing gitu. Dan di dunia per-MC-an aku senang ngelihat Instagram MC gitu sih. Selebgram MC ya. Selebgram MC gitu. Aku contoh gitu gimana sih caranya, pembawaannya, intonasinya, terus bridging dari satu topik ke topik yang lain itu kan butuh banyak jam terbang gitu kan. Nah, mungkin kalau di KLA tentu saja role model di dunia per-MC-an yaitu Kak Holis gitu, mentor di kelas Master of Ceremony gitu sih. Masya Allah. Nah, Kak Maya, tadi kan kakak sempat mention ya, kakak tuh terjun di dunia MC tuh mulai dari tahun 2021 ya Kak? Betul, 2021. Dan sekarang kan udah 2025, berarti sekitar 4 tahunan ya kakak udah berkecimpung di dunia MC, Masya Allah. Itu boleh nggak sih diceritain nih buat Sobat Klakson dan buat aku juga, itu kakak udah ada pengalaman MC di acara apa aja sih? Oke, pengalaman MC di acara apa aja? Jadi aku dapat banyak panggung itu saat aku mulai masuk ke organisasi di kampus Kak. Gitu, dari sana aku banyak dapat panggung banget karena aku juga salah satu member di kelas Master of Ceremony. Jadi organisasi itu ada klubnya gitu kan. Nah di sana aku baru mempraktekkan materi-materi dari KLA. Ilmu-ilmu dari kakak mentor di KLA baru aku praktekkan di saat itu gitu. Ternyata setelah praktek langsung ternyata kayak merasa gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Bener, karena aku baru menyadari bahwa Master of Ceremony, skill MC itu nggak cukup cuma dari praktek, cuma dari teori aja, gitu. Harus ada banyak praktek, harus banyak trial and error, harus banyak ada panggung gitu. Benar sih. Gitu. Jadi aku dapat pengalaman di MC itu dari UKM. Gitu. Jadi UKM di kampus ya? UKM di kampus. Jadi aku pernah MC kebanyakan ya awal-awal itu acara-acara UKM. Jadi sama UKM kita misalnya butuh, karena di UKM ku udah terkenal ada klub MC gitu. Wow, keren banget sih. Gitu. Jadi aku siapa nih ada job MC di UKM A, UKM B, UKM C, dan aku langsung kayak mau coba gitu. Jadi banyak panggung yang sebenarnya banyak panggungnya gitu kan dari UKM itu, tinggal akunya mau nggak ambil gitu. Jadi aku pengalamannya dari situ, dari acara UKM, dan kebanyakan itu adalah MC formal gitu sih Kak. MC formal. Entah itu ada di aula, ada di lapangan, pernah juga gitu. Terus aku juga pernah MC di acara Kampung Ramadan. Kalau teman-teman tahu Kampung Ramadan MRBJ. Nah, aku juga pernah MC di sana tahun ini. Tahun ini. Berarti waktu Ramadan kemarin. Dan aku, ini juga hal yang bisa aku banggakan karena aku MC dilihat sama Pak Anies Baswedan. Keren banget. Wow. Gitu. Walaupun Pak Aniesnya cuma lewat, tapi setidaknya tahu MC-nya siapa gitu kan. Nah, itu juga yang bisa dibanggakan. Terus juga aku pernah MC acara lamaran orang, dan itu salah satu pengalaman MC tergokil menurutku ya. Wah, karena tergokil kenapa nih Kak? Tergokil karena aku baru menyadari kayak MC lamaran orang yang satu kali terjadi dalam hidupnya gitu kan. Iya. Dan suksesnya acara itu yang megang aku sebagai Master of Ceremony, dan itu banyak banget struggle-nya ternyata, pengalaman ya dari situ. Karena banyak panggung itu, banyak trial and error, akhirnya bisa tiap ada opportunities untuk jadi MC pasti diusahain banget untuk diambil gitu. Keren banget. Kak Maya itu selalu mengambil kesempatan yang ada ya teman-teman, patut dicontoh. Betul. Nah, dari yang Kak Maya jelasin nih, acara, berarti Kak Maya udah megang acara MC formal, terus juga lamaran gitu ya. Menurut Kak Maya berarti yang paling menantang gitu buat Kak Maya itu di acara MC acara apa sih Kak? MC acara apa yang paling menantang? Menurutku semua tipe MC ada tantangannya sendiri gitu Kak. Kalau misalnya MC non formal, berarti tantangannya adalah gimana cara mencairkan
audiens gitu, ikut larut dalam rangkaian acara, gak yang kaku, yang bisa interaksi gitu kan. Sedangkan kalau MC formal berarti struggle-nya adalah pembawaan diri kitanya gitu, pembawaan dari MC-nya. Bisa nggak sih nih tetap formal gitu, nggak mengeluarkan suara cemprengnya atau gestur yang aneh gitu kan, atau ke distract sama celutukan-celutukan audiens gitu. Dari dua tipe itu menurutku yang paling susah adalah MC non formal gitu, karena nggak ada urutan rundown yang saklek gitu, nggak ada urutan yang pasti gitu kan, karena bisa aja ada dari panitia, Kak tolong ini ya nanti sambutan dari ini ya Kak, tiba-tiba misalnya sambutan dari alumni ya Kak, misalnya kayak gitu. Nah jadi non formal itu lebih struggle karena kita harus cheerful gitu kan. Gimana kalau misalnya nge-MC-nya acara perayaan suatu acara gitu, sedangkan MC-nya yang kaku gitu. Nah kan audiens juga terbawa sama orang yang poin utama dari acara itu yang ngomong di depan gitu. Jadi non formal lebih struggle sih. Non formal ya Kak. Wah, menarik banget ya teman-teman semua. Karena kalau misalnya kita ngomongin performa di atas panggung tuh bukan soal kita asal ngomong aja gitu ya Kak Mae. Betul. Tapi gimana caranya kita bisa ngebangun suasana gitu. Nah, Kak Mae, kalau misalnya dari Kak Mae sendiri, apa sih self improvement yang Kakak lakukan, kayak misalnya latihan vokal, gestur dan sebagainya yang bisa bikin Kak Mae tuh jadi lebih pede buat nge-MC di mana-mana? Oke. Latihan nge-MC sebenarnya yaitu dari 2018 di KLA gitu kan. Tapi itu secara teorinya aja gitu Kak. Sedangkan prakteknya ternyata pas praktek bener-bener ngerasa gak bisa nge-MC sama sekali gitu. Padahal udah dapat materinya A sampai Z gitu Kak. Pas dipraktekin ternyata wah beda banget gitu. Nah caranya adalah ambil semua panggung kesempatan yang ada gitu Kak. Jadi tiap ada opportunities buat nge-MC di suatu acara, aku ambil gitu. Makanya dari yang tadi aku ceritain, awal mula aku nge-MC adalah di acara yang lingkupnya kecil gitu, sampai bisa ke depan banyak orang yang bener-bener gak dikenal gitu. Aku sering belajar buat praktek, kayak banyak kan ya Kak di Instagram tuh kayak latihan vokal. Aku yang biru, kamu yang merah, misalnya yang gitu-gitu. Ya di TikTok, di Reels itu banyak banget. Nah itu aku suka, sekali itu keluar pasti kalau kita scroll itu lagi kan kayak tipenya kayak gitu. Nah itu coba dirutinin, aku rutinin buat ikutin cara nadanya, gimana sih biar bulet, MC formal tuh gimana gitu kan. Terus kalau mau bridging juga, yang struggle sebagai MC menurutku adalah bridging dari satu poin ke poin yang lainnya, biar nyambung, biar nggak patah tiba-tiba A terus ke C gitu, sedangkan harusnya ada bridging B nih gitu. Jadi itu banyak praktek di situ, dan prakteknya adalah mengasah menjadi MC yang bisa menguasai banyak panggung gitu dengan cara ambil kesempatan yang ada. Wow, gitu. Keren. Berarti emang nggak cukup ya Kak teori aja, tapi praktek juga itu yang jadi utama dan penting banget. Betul banget, di dunia MC. Betul banget. Mungkin di yang lain juga kayak gitu Kak, sama aja, tapi di MC tuh bener-bener yang kalau dapat teorinya doang kayak percuma aja. Karena MC ya kan gimana cara membawakan acara gitu. Kalau kita dapat kita cara 3V-nya gini loh, 3V itu A, B, C, D, E, F, G, tapi kita nggak mempraktekkan langsung di atas panggung gitu. Gimana cara mempraktekkan si 3V itu, ya sama aja bohong gitu. Tapi kalau Kak Mae sendiri setiap mau nge-MC suka latihan dulu nggak sih Kak? Latihan pasti banget. Jadi aku sering namanya blueprint Kak. Jadi kayak misalnya pasti kita dapat rondonnya kan, dapat rondonnya, aku latihan bener-bener yang dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam gitu. Kalau acaranya formal ataupun masih ada jeda waktu panjang, gak yang tiba-tiba nge-MC gitu kan. Jadi aku blueprint bener-bener yang abis poin A berarti bridgingnya apa ya, abis poin B
bridgingnya apa ya gitu. Jadi bener-bener yang di seakan-akan aku lagi ada di panggung itu, seakan-akan acaranya udah mulai gitu. Jadi itu sangat amat membantu pas di hari H nge-MC-nya itu, oh kan udah pernah nge-MC itu, dimana di blueprint sendiri gitu. Oh, namanya blueprint, Kak. Blueprint. Wah, dapat ilmu baru. Betul. Bagus banget. Boleh dicoba. Boleh sama dicoba teman-teman. sama Sobat Klakson. Oke, Kak, selain blueprint ya, Kak, apa sih yang harus dipersiapkan seorang MC sebelum naik ke atas panggung? Oke, yang harus disiapin oleh seorang MC sebelum naik ke atas panggung yang pertama adalah pahami rundown acaranya itu seperti apa. Kita harus tahu rangkaian acara dari poin pertama, kedua, ketiga itu apa aja gitu. Terus yang kedua adalah pahami audiens kita tuh round umur berapa. Audiens kita apakah anak-anak, remaja seumuran kita, atau ibu-ibu, atau bahkan nenek-nenek gitu. Karena penyampaiannya pun akan berbeda gitu, sesuai dengan audiensnya. Terus yang ketiga adalah, yang penting juga adalah gimana kita berpenampilan. Wardrobe kita tuh gimana sih, visual kita gimana sih gitu. Karena orang itu akan melihat yang pertama adalah visualnya. Gimana kalau seorang pembicara, seorang MC di depan tapi pakai bajunya camping, kaos gitu kan? Sendal jepit ya. Iya, sendal jepit ini MC apa tukang kabel di belakang gitu kan? Jadi ketuker ya, Kak? Ketuker nanti, ntar ngomong cuap-cuap nggak didengar gitu. Jadi wardrobe kita juga harus diperhatiin. Dan yang paling utama juga adalah kesehatan kita. Kita fit atau enggak, mood kita juga harus diatur gitu. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus disiapkan seorang MC sebelum naik ke atas panggung. Oh gitu ya, Kak, jadi banyak juga ya ternyata yang harus dipersiapkan, jadi nggak cuman dari rundown-nya aja, tapi visual kita juga sangat penting. Nah, Kak Mae, selama kakak berproses nih jadi seorang MC gitu ya, kakak tuh nanemin mindset apa sih, Kak, biar kakak tuh bisa improve terus gitu? Oke, kalau tentang mindset ya, aku tuh selalu nanemin bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupku ini adalah pembelajaran. Entah itu pelajarannya bisa diambil saat itu juga, atau pelajarannya itu mungkin di kemudian hari akan bermanfaat untuk diriku gitu. Begitu juga di dunia per-MC-an. Tadi aku sempat mention kan, kritikan dari orang itu diterima sebagai pembelajaran buat diriku. Biar nanti di next panggungnya, aku bisa nerapin pembelajaran itu, jadi bisa membawakan acara lebih baik lagi. Wow, gitu. Kayak kata pepatah ya, Kak, guru itu pengalaman adalah guru. Betul banget, pengalaman adalah guru terbaik. Cakep. Cakep nggak? Cakep dong. Nah, kamu pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Sayang banget nih aku masih bisa enggak 100 pertanyaan lagi ya? Boleh. Itu mah nanti DM aja Kak Mae-nya ya. Boleh banget. Ditunggu DM-nya. Waduh. Jadi pertanyaan terakhir nih, Kak. Bisa nggak sih semua orang, setiap orang itu jadi MC? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Udah. Kok udah? Setiap orang bisa nggak sih jadi MC? Bisa banget dong. Karena MC itu adalah skill yang bisa kita kembangin. Nah, balik lagi ke orangnya, dia mau nggak gitu untuk kembangin skill yang dia punya. Skill yang MC itu sebenarnya adalah skill komunikasi, ya kan Kak? Dan semua orang itu bisa dong berkomunikasi. Bedanya adalah komunikasinya di depan banyak orang. Gitu, dan membawakan suatu acara gitu. Nah, balik lagi ke orang yang mau nggak dia untuk mengembangkan skill komunikasinya itu gitu. Mungkin bisa atau enggaknya pasti bisa, tapi mungkin adalah tinggal dipilih aja mau sebagai MC formal, non formal, atau semi formal, disesuaikan dengan dirinya masing-masing gitu. Jadi setiap orang pasti bisa menjadi master of ceremony. Masya Allah. Terakhir nih Kak, beneran terakhir. Terakhir banget nih? Iya, terakhir. Oke, boleh deh. Kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini. Semua orang bisa jadi MC. Ciptakan dan ambil semua kesempatan yang ada. Nikmati panggung di mana kamu berdiri. See you on stage. Wede. Masya Allah, keren banget. Seru banget ya teman-teman.
kita udah sharing sama Kak Mae. Makasih banyak ya Kak Mae. Sama-sama. Makasih. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat buat Sobat Klakson. Amin. Terima kasih untuk Sobat Klakson yang udah nontonin kita sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga nantikan video kita selanjutnya karena bakalan ada special guest lainnya yang gak kalah seru dan menginspirasi. See you and bye-bye!